Justitia non est neganda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal dan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Dewan juri yang kami hormati, para pemerhati hukum yang berbahagia, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami tim dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Safiatul Mahmuda selaku pembicara pertama, dan rekan saya Ujang Hasanuddin selaku pembicara kedua, dan rekan Muhammad Salman Adim Al-Harisi sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang kami hormati, mosi perdebatan kita kali ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Ali Murtopo menjelaskan bahwasanya Pilkada adalah suatu lembaga demokrasi yang ditujukan untuk memilih anggota perwakilan rakyat. Dewan juri yang kami hormati, demokrasi di sini adalah nilai dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pada masa tahun 2020 kali ini, pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan di era new normal. Ahmad Yuryanto selaku juru bicara penanganan COVID-19 pemerintahan Indonesia menyatakan bahwasanya era new normal adalah suatu tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis adaptasi untuk membudayakan pola kehidupan sehat dan bersih agar terhindar dari COVID-19 dengan tetap memperhatikan produktivitas kerja. Dewan juri yang kami hormati, maka dari sini jelas kami menyatakan bahwasanya kami berada di standing position pro atau setuju akan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang kami hormati, dengan berlandaskan 3 kerangka berpikir, yang pertama secara filosofis, yang kedua secara yuridis normatif, dan yang ketiga secara sosioempiris. Dewan juri yang kami hormati, secara filosofis, berdasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, pada sila keempat menuturkan bahwasanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dewan juri yang kami hormati, maka jelas menunjukkan bahwasanya pilkada di sini adalah merepresentasikan dari sila keempat dan menunjukkan norma-norma atau menunjukkan nilai-nilai demokrasi. Dewan hakim yang kami hormati, dewan juri yang kami hormati, selain itu apabila ditangguhkannya pelaksanaan Pilkada 2020 akan menimbulkan 2 hal yang sangat krusial. Yang pertama, apakah akan ditambahnya masa jabatan pemerintah atau pejabat pemerintah yang telah habis masa jabatannya, atau yang kedua akan membiarkan kursi pemerintahan menjadi kosong. Dewan juri yang kami hormati, karena apa? Pandemi COVID-19 ini belum bisa ditentukan kapan berakhirnya. Dewan juri yang kami hormati, selain itu urgensi pelaksanaan pilkada di era new normal tahun 2020 ini, maka kami menawarkan 4 solusi yang utama. Dewan juri yang kami hormati, yang pertama adalah memperhatikan protokol kesehatan oleh petugas KPPS. Dewan juri yang kami hormati, yang kedua adalah tidak mendiskriminasi hak pemungutan, hak pemberian suara melalui zonasi COVID-19. Dewan juri yang kami hormati, yang ketiga adalah dengan memperhatikan kesehatan para penyelenggara pemilu dengan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan. Dewan juri yang kami hormati, dan yang terakhir adalah memanfaatkan media virtual untuk menghindari kontak langsung. Dewan juri yang kami hormati, media virtual ini ditujukan untuk memberikan informasi dan pendidikan penyelenggaraan pemilu serta memberikan hasil pemungutan suara. Dewan juri yang kami hormati, maka dari sini secara tegas kami menyatakan bahwa kami tetap berada pada standing position pro atau setuju akan mosi perdebatan pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Terima kasih. Het Vermou dan Van Rehmatigate. Kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, para pemerhati hukum yang berbahagia. Perkenalkan saya Ujang Hasanuddin sebagai pembicara kedua tim kami yang akan melanjutkan paparan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama.
dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dunia saat ini tengah mengalami pandemi COVID-19. Tidak terkecuali bagi Indonesia mengalami hal yang sama. Di tahun 2020 pula, sebagian daerah di Indonesia mengalami tahun politik, di mana 2020 merupakan masa habisnya jabatan para kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, telah jelas sekali disebutkan bahwasannya pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dewan juri yang kami hormati, kemudian dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, dijelaskan bahwasanya pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis. Pun di pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, dijelaskan bahwasanya pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, menegaskan bahwasanya pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada tahun 2020 ini merupakan habisnya masa jabatan kepala daerah dan harus diadakan pilkada serentak walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pilkada 2020. Pun dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Di sana telah dijelaskan dengan rinci mengenai tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 secara serentak ini. Tentunya dalam tahapan-tahapannya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaannya. Dewan juri yang kami hormati, dari sekian banyak data mengatakan bahwa tidak semua orang yang terkena COVID-19 itu parah. Bahkan ada yang cuma sekedar harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Maka dari itu, kami dari pihak Pro sangat setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Dan Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan. Untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19, kami memberikan solusi agar pilkada dilaksanakan dengan ketentuan adanya protokol kesehatan yang ketat yang sebenarnya itu sudah dijelaskan pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Kemudian jangan sampai karena pandemi COVID-19 menjadikan Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya. Karena kita tidak tahu kapan COVID-19 akan berakhir total. Tentunya segala sesuatu harus tetap berjalan dan COVID-19 harus kita lawan oleh individu masing-masing.
yaitu dengan cara menjaga kesehatan dan menjaga imunitas tubuh kita, karena pada dasarnya perang melawan virus adalah kekuatan imunitas diri. Gagasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Fiat Justitia Ruat Seulum. Sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga untuk melanjutkan dan memperkuat kerangka berpikir yang telah dibangun dengan sangat baik oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Dewan juri yang kami hormati bukanlah spesies yang terkuat yang mampu survive, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Di era new normal ini, masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Dewan juri yang kami hormati, menurut pemerintah melalui juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yulianto mengartikan new normal sebagai keadaan di mana masyarakat harus mampu menjaga produktivitas mereka di tengah pandemi COVID-19. Pun demikian dengan pelaksanaan pemilihan 2020 yang bertepatan di saat era new normal. Hal ini haruslah selaras antara pelaksanaan pemilihan sebagai wujud dan janji demokrasi dengan tetap memperhatikan keselamatan para pemangku kepentingan, baik calon pilihan, petugas KPU, maupun calon peserta pemilihan tetap terjaga. Dewan juri yang kami hormati, mereka yang beradaptasi, merekalah yang meraih mimpi. Pemilihan di era pandemi bukan hanya persoalan yang dihadapi Indonesia saja. Berdasarkan data dari International IDEA, pada tanggal 6 Agustus 2020, ada 69 negara yang memutuskan menunda pemilu dan pemilihan di tingkat lokalnya akibat COVID-19 ini. 50 negara memutuskan menjalankan pemilihan sesuai dengan jadwalnya, dan 16 negara yang awalnya menunda pelaksanaan pemilihannya kemudian melanjutkan tahapan kembali pemilihan tersebut. Ketika melakukan studi komparatif terhadap negara yang berhasil melaksanakan pemilihan pada masa COVID-19, yaitu tercatat Korea Selatan menjadi negara pertama yang melakukan pemilihan di tengah pandemi COVID-19 ini pada tanggal 15 April 2020 lalu. Alhasil, Korea Selatan berhasil menyelenggarakan pemilu sesuai agenda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dewan juri yang kami hormati, hal tersebut bukan tidak mungkin juga dapat diterapkan di Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, berubah atau punah. Pada dasarnya, belum ada masyarakat, bahkan satu negara pun yang berpengalaman menangani COVID-19 ini. Semua berupaya untuk beradaptasi. Karena tidak seorang pakar pun yang tahu dengan persis kapan pandemi ini akan berakhir. Ketika menangguhkan pemilihan sampai waktu yang belum diketahui, maka akan berdampak pada roda pemerintahan. Yang artinya, para kepala daerah haruslah definitif dan punya fixed term atau waktu untuk berhenti dari jabatannya. Apabila pemilihan ditunda terus-menerus, maka pemerintahan akan PLT, yang mana hal tersebut kurang efektif, sedangkan pemerintah haruslah bekerja secara efektif. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami berada di garda terdepan untuk menyepakati mosi perdebatan kali ini, yang mana mosi perdebatan kali ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Sekian dan terima kasih. Salam intelektual muda.